pada waktu jatuh temponya ada bunganya. Ini dilarang oleh Rasulullah. Kan seperti sekarang, di saat orang membeli barang dengan cara kredit, begitu dia hutang harganya, pas jatuh tempo waktu pembayaran kemudian nggak mampu membayar, kemudian dikenakan penalti, dikenakan denda. Kan persis seperti ribanya orang Arab. Makanya ini yang sering terjadi. Ini kalau dilakukan dan itu hukumnya tahu, nggak boleh. Kalau hukumnya sudah tahu, ya cepat-cepat diselesaikan saja dengan cara secepatnya, cari jalan keluarnya untuk cepat ditutup gitu, supaya, atau paling tidak ketika sudah terjadi jangan sampai terjadi keterlambatan. Kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi jangan dilakukan, tapi kalau sudah terjadi ya diupayakan jangan sampai ada keterlambatan, karena kalau ada keterlambatan berarti itu sama saja dengan bunga, kelebihan daripada hutang. Karena ini jual belinya sudah selesai, tinggal hanya hutang piutang antara harga dengan waktu pembayaran. Kan jual belinya sudah selesai, tinggal yang ada pembeli hutang senilai harga. Kemudian pada waktu jatuh tempo nggak mampu membayar, didenda, berarti hutang dengan ada kelebihan bunga itu. Nah, seperti itu jalan keluarnya. Kalau sudah terjadi, ya upayakan dibayar, jangan sampai keterlambatan, ada terjadi keterlambatan supaya tidak ada pendendaan. Tapi mungkin muncul pertanyaan, Ibu, ternyata bank-bank syariah juga sama loh, Ibu. Bank syariah itu sama. Misalnya ibu membeli barang, kemudian dibayarin dulu oleh bank. Ini ada bab namanya murabahah, Ibu. Ini nanti kalau saya terangkan bingung. Tapi yang terpenting bank syariah pun itu ketika melakukan transaksi jual beli dengan para nasabah, itu pun juga sebenarnya ada bunganya. Kalau ada keterlambatan pasti didenda juga, ya enggak Ibu? Didenda. Misalnya Ibu beli rumah, kemudian yang membelikan rumah itu adalah bank syariah. Bank beli dulu dari pengembang. Setelah bank beli dari pengembang, kemudian bank ini jual kepada konsumennya dengan cara kredit. Sehingga bank syariah pun juga ketika terjadi keterlambatan itu pun juga mendenda. Nah, apa nilainya syariah kalau tidak ada beda dengan leasing yang lain, kan gitu? Apa bedanya? Ada sedikit beda, Ibu. Di sini perhatikan bedanya. Ada fatwa MUI. MUI fatwanya begini, boleh mendenda asal ya denda itu tadi tidak dijadikan sebagai penghasilan. Jadi tidak dijadikan, misalnya bank memberikan pinjaman kepada si A nggak mampu membayar pas pada saat jatuh tempo, ini bank syariah mendenda. Tapi ada fatwa MUI, boleh bank syariah mendenda asal denda itu tidak dimiliki, tidak dijadikan sebagai pendapatan oleh bank syariah, tapi dijadikan sebagai CSR-nya aja, dijadikan sebagai dana sosial yang tidak sebagai pendapatan bank. Jadi tidak masuk kepada akunnya bank, tapi dikeluarkan, nanti dibagi-bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini boleh. Tapi kalau denda itu dimiliki langsung oleh bank syariah, hukumnya haram. Karena dia yang memberikan pinjaman, kemudian pinjamannya itu berbunga, kemudian bunganya diambil, dimanfaatkan, berarti dia mengambil bunga. Tapi dia sebenarnya kalaulah denda itu nggak diambil, kemudian dikhususkanlah nanti untuk kepentingan sosial, berarti dia nggak ngambil bunga. Dia hanya sekedar untuk agar supaya konsumennya itu tidak menunda-nunda pembayaran aja. Makanya itu boleh fatwanya MUI. Maka kalau Anda nanti nggak bisa membayar, saya denda.
Tapi misalnya Anda denda kalau Anda ambil, ini saya nggak mau. Tapi kalau dendanya kalau gunakan kepentingan sosial, saya mau, itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kan rata-rata jarang ya Ibu ya. Satu leasing tidak boleh menarik kembali barang yang dijualnya di saat terjadi keterlambatan pembayaran. Jadi tidak boleh menarik kembali barang yang sudah dijual manakala terjadi keterlambatan membayar dalam beberapa cicilan. Saya terangkan maksudnya gini Ibu. Saya nggak tahu ini peraturan yang sering terjadi. Biasanya leasing itu kalau menjual Ibu barang dengan cara kredit setelah mendanainya, kemudian pembeli ini kok tidak bisa mencicil dalam batasan berapa kali cicilan begitu, itu barang ditarik kembali, disita, ditarik lagi. Berapa kali cicilan saya nggak tahu, kadang-kadang itu ditarik kembali. Kemudian nanti jadi milik kembali penjualnya. Jadi barang yang telah dijualnya dengan cara kredit, hanya karena kemacetan terjadi kredit macet, kemudian barang itu ditarik kembali, biasanya menggunakan kekerasan, developer kan, debt collector itu, debt collector kan begitu ya, tarik kembali dengan cara paksa, kemudian jadi milik kembali penjual. Ini nggak boleh seperti itu. Karena begini, dalam fikih Islam itu barang yang sudah dibeli ini sudah berpindah kepemilikan. Jadi kepemilikan pembeli itu sudah berpindah kepada pembeli. Maksudnya kepemilikan penjual itu sudah berpindah kepada pembeli manakala jual beli itu sudah selesai. Jadi hak penjual itu cuma harganya saja, tapi barang yang dijual itu sudah tidak jadi hak miliknya, kecuali kalau barang yang dijual itu dijadikan sebagai jaminan, baru nanti boleh ditarik kembali, tetapi nggak boleh dimiliki. Misalnya gini, orang menjual motor dengan cara kredit. Persyaratannya, manakala terjadi kredit macet selama 3 kali cicilan, maka motor akan ditarik kembali. Tetapi ketika nanti dimiliki oleh penjual, ini haram. Tapi ketika tadi motor yang dijualnya sekaligus dijadikan sebagai jaminan, manakala nanti tidak mampu membayar ditarik, kemudian setelah ditarik dijual, kemudian dilelang. Setelah dilelang, harga lelang ini itu nanti diambil sisa cicilannya. Kalau ada kelebihan kemudian dibalikkan kepada pembeli, ini nggak apa-apa. Jadi barang yang ditarik karena sudah sekaligus dijadikan sebagai jaminan, nggak apa-apa ditarik, silakan tarik lagi, wahai dealer, wahai leasing, tarik, karena saya sudah nggak mampu membayar, silakan diambil. Kemudian sisa cicilan misalnya saja tinggal 10 juta, misalnya aja sudah dicicil sekian tahun, sisa cicilannya kalau dihitung tinggal berapa, 10 juta. Ternyata setelah itu ada kredit macet, nggak mampu untuk membayar cicilan per bulannya sampai berbulan-bulan, sehingga akhirnya barang motor ditarik lagi, disita, kemudian setelah itu dilelang. Kemudian misalnya kalau hasil lelangnya laku 20 juta misal-misal, sisa cicilan tadi tinggal berapa? 10 juta, sementara barang yang ditarik kemudian dilelang, dijual laku misalnya 20 juta. Ini kalau penjualnya mengambil sisa cicilannya saja, yaitu 10 juta, kemudian kelebihan daripada harga lelang dikembalikan kepada pembeli, itu boleh. Kalau seperti ini, itu boleh. Karena
barang tadi itu yang dijual dengan cara kredit itu sudah jadi milik pembeli. Berarti kalau sudah jadi milik pembeli, ketika dijual dengan harga berapapun saja, ini harganya kan harus harga miliknya pembeli kan begitu. Hanya saja sisa cicilannya tinggal berapa. Kalau sisa cicilannya tinggalannya 5 juta, ya diberikanlah 5 juta. Kalau tinggal 10 juta, ya diberikanlah 10 juta. Berarti sisa kelebihan lelang, harga lelang jadi milik pembeli. Kalau seperti itu boleh. Secara materi rugi orang yang secara materi ya, bukan secara pahala. Orang memberikan pinjaman itu pasti rugi. Ngasih, apalagi kalau pinjamannya lama. Kan uang memberikan pinjaman sekarang Ibu, misalnya 1 juta, dibayar 5 tahun yang akan datang, ini pasti nilainya turun, ya kan? Turun dari sisi nilainya. Kemudian yang kedua, kalau anggap nggak terjadi penurunan nilai, tidak terjadi inflasi misalnya, ya ini orang yang memberikan pinjaman nggak bisa memanfaatkan uangnya, kan gitu kan? Pasti rugi. Orang yang memberikan pinjaman itu, pertama rugi tidak memanfaatkan uangnya, kemudian rugi mungkin terjadi nilai inflasi, penurunan. Dulu 1 juta bisa digunakan untuk membeli HP, tapi setelah 5 tahun 1 juta nggak boleh, berarti nilainya turun, susut nilai 1 juta, berarti rugi. Tapi meskipun demikian, orang yang memberikan pinjaman itu rugi secara materi, tapi Allah tidak menamakan dia orang rugi. Makanya banyak Al-Quran itu berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang mau memberikan pinjaman, maka akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Berarti keuntungan dalam Islam itu tidak cuma hanya materi aja, yaitu ada pahala. Karena kehidupan ini panjang, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Maka keuntungan pinjaman itu di akhirat. Makanya nggak boleh mengambil keuntungan di dunia, karena sudah dijamin oleh Allah keuntungannya di akhirat. Kok didolimi gitu misalnya, ditunda-tunda pembayarannya. Makanya wajar kalau dosanya itu besar, merupakan kedoliman itu. Jadi inilah syarat jual beli kredit. Jadi syarat yang kedua tadi berat, tidak ada datang kepada bank syariah, BTN syariah, datang kepada misalnya BSI syariah, datang aja bilang begini, bang namanya kan bank kan ya, mengambilnya dengan bank gitu. Saya butuh rumahnya itu ada di sana gitu kan, saya nggak punya uang cash, tolong ya bang gitu, beli rumah itu dengan cash. Jadi yang membeli bank dulu ini supaya halal gitu. Nah setelah dibeli oleh bank, berarti rumah ini kan sudah beralih kepemilikan menjadi milik bank. Nah baru ibu beli dari bank dengan cara kredit boleh. Jadi ibu nggak utang uang dari bank, tapi ibu beli rumah dari bank. Tentu bank yang namanya ingin untung, ya jualnya lebih di atas 500.000. Nah ini nggak apa-apa, ibu boleh. Itu namanya murabahah ibu. Nanti kalau ada waktu Ustadz Haris yang akan mengisi jual beli murabahah. Jadi bank membeli, tapi bank kan membeli dulu ada barang. Jadi bank nggak ngasih uang gitu kan, tapi bank ngasih barang setelah rumah itu dibeli oleh bank. Jadi nanti developernya sama bank sama ibu ketemu gitu. Developernya, saya jual rumah saya kepada Anda wahai bank dengan harga misalnya 500 juta. Barulah bank yang punya bank, pegawai banknya, perwakilan dari bank itu tadi ngomong sama ibu, ini rumah yang baru saja saya beli dari pengembangnya. Tadi kan ibu tahu harganya 500 juta, sekarang saya jual kepada ibu 700 juta, ibu cicil ya 10 tahun gitu misalnya. Jadi ibu dapat rumah, ini halal, dan ini yang dilakukan oleh bank syariah. Tapi bank syariah juga mendenda ibu nanti kalau ibu nggak bayar per bulan. Tapi bank syariah didenda, tapi dendanya nggak dimiliki, dendanya digunakan oleh sosial, nggak apa-apa itu. Nah ini lakukanlah, dan ini sudah dilakukan oleh BTN. Saya punya banyak kenal bank
bank-bank syariah. Begitu bank syariah ketika akan melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi ibu membeli dari bank, bukan ibu utang dari bank. Berarti berarti kan ini berubah kan? Banknya dapat keuntungan, banknya dapat keuntungan, yang bangun rumahnya laku, ibu yang asalnya nggak punya uang cash, contohnya ini contoh aja ibu ya, itu dapat rumah gitu kan, itu nanti akan mencicil kan, ini berkembang perekonomian kan, pengembangnya bisa membangun rumah lagi, banknya dapat untung, kemudian yang bekerja nggak punya uang cash bisa punya rumah karena dia nggak punya uang cash, punya penghasilan dan cukup digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ada kelebihan untuk nyicil rumah. Nah ini caranya seperti itu supaya halal. Nah, tidak ada persyaratan untuk membayar. Jadi harus bayar dulu lah kepada pusatnya misalnya. Nggak ada dana yang dikeluarkan untuk ikut main game. Dan tidak ada pulsa yang keluar untuk main game, kemudian nanti ada hadiahnya, nggak apa-apa. Jadi hadiah itu kalaulah dia nggak ikut, dia nggak menang, nggak kehilangan karena nggak bayar uang. Misalnya ibu-ibu lah, misalnya 17 Agustusan ada perlombaan sepak bola atau tarik tambang. Kalau ini masing-masing membayar uang, dikumpulkan, kemudian nanti yang menang yang dapat hadiah, yang kalah nggak dapat hadiah, ini nggak boleh karena dia membayar gitu. Ini seperti judi karena dia mengeluarkan biaya, kemungkinan menang, kemungkinan kalau kalah uangnya hilang, kalau menang uangnya orang lain yang hilang. Sementara uangnya orang yang hilang nggak ada penggantinya, ya kan? Berarti kita mengambil uangnya orang lain tanpa hak kok, dengan cara yang benar. Jadi kalau ikut game ternyata nggak ada persyaratan membayar dan tidak ada pulsa yang keluar, karena khawatir kalau pulsa yang keluar ini masuk kepada sentralnya pemain game, berarti dia dapat keuntungan dari pulsa-pulsa yang masuk, berarti sama saja dengan membayar, itu nggak boleh. Tapi kalau pulsa itu masuklah misalnya ke sana, ke pemilik kartu pulsanya, kartu HP-nya, nggak masuk ke pemain gamenya, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak kita main sepak bola, ada hadiahnya, tapi hadiahnya diambil dari sponsor, nggak apa-apa itu, karena nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau ada yang satu menang, yang satu kalah, ini judi. Jadi berarti ketika dia membayar sejumlah uang untuk ikut game, misalnya kalah, uangnya kan hilang. Kalau menang, dia dapat untung lebih daripada sejumlah uang yang dibayarkan.